Jadi nanti ada sesi tanya jawab. Boleh bertanya nanti kaitan dengan layanan-layanan pemerintah. Jadi ada dua, untuk kaitan masalah iman bisa ditanya sama Pak Ustaz. Untuk masalah layanan pemerintah, keluhan-keluhan Bapak dan Ibu sekalian, apakah lampunya, apakah airnya, nanti akan dijawab oleh perwakilan dari pemerintah. Saya rasa sudah cukup. Pak Asis, silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan taufiknya jualah sehingga kepada kita sekalian berkesempatan hadir pada malam hari ini. Seperti biasanya setiap hari Jumat malam Sabtu kita melaksanakan kegiatan ngobrol bersama menyangkut agama dan sekaligus pemerintah menyapa kepada warga masyarakat Parepare. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang menjadi suri teladan bagi kita semua. Semoga pada kesempatan hari ini acara kita bisa berjalan lancar dan baik. Yang saya hormati Bapak Ustaz Dr. Hayadi sebagai narasumber. Selamat datang Pak. Yang terhormat yang mewakili pemerintah kota, Bapak Asisten 1 yang sempat hadir pada malam hari ini. Seperti biasanya acara ini nanti akan ada saran-saran daripada warga masyarakat Kota Parepare, khususnya para jamaah, tentang juga bisa apa yang berbicara tentang pemerintahan dan juga tentang agama. Ya. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, di tengah-tengah kita ini telah hadir juga Bapak Ustaz Hadi Abdurrahman Saleh. Selamat datang Pak Ustaz, bisa menghadiri acara malam ini di Masjid Raya, yaitu pemerintah menyapa dan ngobrol kopi bareng, ngobrol agama bersama dengan jamaah Masjid Raya. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Bapak Ustaz Hayadi untuk menyampaikan prolognya. Kepada beliau kami persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la yamutu abada wa dafa'tu ankumus su'a bi alfi la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin insan mesra di mana saja berada, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Nabi pernah bersabda, man talabal ilma ila sa'atan, mendengarkan nasihat agama sesaat saja itu, kata Nabi, itu pahalanya sama kalau kita melaksanakan ibadah sholat sunnah 1000 rakaat. Jadi duduk dengarkan nasihat agama sebentar, itu perbandingannya 1000 rakaat sholat lail atau sholat malam. Kita mungkin belum pernah laksanakan sholat 1000 rakaat, paling banyak kalau tarawih itu 8 atau 23 rakaat. Kalau kita di sini antara maghrib isya itu sudah mendapatkan pahala itu sama kalau 1000 rakaat sholat sunnah. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah juga pernah menyampaikan, isnani la yanzuru ilaihi yaumal qiyamati qati'ur rahim wa jarus su'i. Ada dua golongan manusia nanti di akhirat itu tidak akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama qati'ur rahim,
adalah makna qati'ur rahim di sini orang-orang yang memutuskan silaturahimnya. Ini penting hadirin karena kita ini di Parepare sudah memasuki tahun politik. Ya, hampir semua daerah seperti itu. Dan gejala perpecahan, gejala untuk retaknya yang namanya silaturahmi itu sangat besar. Mungkin kalau kita amati medsos itu luar biasa ya perkembangannya, sampai kepada hal-hal saling menjatuhkan lawan, saling membunuh karakter di antara calon yang satu dengan calon yang lain. Ini yang harus kita hindari, bahwa ingat medsos adalah media kita untuk berkomunikasi. Segala sesuatunya, apa kata Allah dalam Al-Quran, ma laisa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Maka janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui ilmunya, karena matamu, artinya penglihatanmu, kemudian tanganmu, seluruh dalam anggota tubuhmu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang kita lakukan, apa yang kita posting, apa yang kita ketik, apa yang kita sampaikan orang di medsos, maka semua itu nanti akan kita dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berhati-hatilah dalam membalas percakapan melalui chat atau chatting kepada teman. Kalaupun dia menghina kita, menghujat kita, jangan balas hujatan itu. Tetap santun membalasnya, sampaikan apa adanya. Tidak usah bertengkar di medsos, karena itu imbasnya bagaimanapun juga pikiran mulai kacau. Apa yang kita lihat, apa yang kita baca, itu terimbas kepada hati kita. Ingat, hati itu bisa berbolak-balik Bapak Ibu hadirin. Maka perbaiki karakter kita pada saat kita membaca daripada chat, daripada teman-teman yang di medsos. Kemudian wajarus su'i, dan yang tidak akan dipandang oleh Allah golongan yang kedua adalah wajarus su'i, tetangga yang jahat dengan tetangganya. Bagaimana tetangga yang jahat itu? Satu-satunya yang dimaksud dalam tetangga yang jahat di sini, termasuk di dalamnya adalah tetangga yang tidak pernah mendoakan tetangganya ketika mendapatkan nikmat di sisi Allah. Ini yang harus kita pelihara. Antara calon yang satu dengan calon yang lain itu saling mendoakan bahwa siapapun yang terpilih nantinya, insya Allah itulah yang terbaik, adalah pilihan rakyat Kota Parepare. Tidak usah kita saling mencaci maki, tidak usah saling menjatuhkan, karena kita adalah bagian daripada demokrasi itu. Demokrasi itu saling mendukung, bukan saling menjatuhkan sesungguhnya. Artinya apa? Yuk kita pelihara ini, bahwa kita berada pada negara kesatuan Republik Indonesia. Kita sudah dididik dengan nasionalisme yang baik. Ini ada perubahan, dan itu kita salut dengan seperti itu. Tadi kemarin pagi, alhamdulillah itu sudah ada praktek. Setiap jam 10 pagi, ketika jam 10 pagi itu selalu sudah berkumandang lagu Indonesia Raya. Dan setiap lagu itu dikumandangkan, maka itu kita diwajibkan untuk berdiri tenang. Nanti setelah selesai dikumandangkan lagu kebangsaan Indonesia Raya, baru kita duduk dan mengambil aktivitas. Sebagaimana pada saat azan dikumandangkan, kita membalas panggilan itu, tidak ada kegiatan kecuali mendengarkan. Begini juga yang mau diperbaiki dalam jiwa nasionalisme kita dengan lagu Indonesia Raya. Oleh karena itu, tidak ada tali yang begitu kuat kecuali tali silaturahim. Dan ketika ini putus, apa kata Nabi? La yadkhulul jannata qati'ur rahim, tidak masuk surga orang yang memutuskan silaturahimnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikian tadi prolog tentang silaturahim yang digambarkan oleh Pak Ustaz tadi. Itulah tema kita malam hari ini, yaitu merawat silaturahim menuju Indonesia maju. Sebelum kita melempar pertanyaan, mungkin ada sedikit dari pemerintah, bagaimana keadaan kondisi pemerintah yang ada sekarang ini. Pada Pak Asdian, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Ustaz Hayadi, yang saya hormati
para orang tua saya, para jamaah, pengurus Masjid Raya Kota Parepare, dan Pak Imam beserta pegawai SARA, dan Bapak Ibu yang mohon maaf mungkin saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Bapak Wakil Ketua DPR yang sempat hadir pada kegiatan ini, Pak Ustaz Abdurrahman Saleh, terima kasih atas kehadirannya Pak. Pertama-tama marilah kita memanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas pintu rahmatnya sehingga kita dapat diberi kesempatan salah satu program yang pemerintah Kota Parepare sangat menganggap luar biasa Bapak Ibu. Karena ini salah satu program yang memang sangat dibutuhkan baik itu langsung kepada masyarakat ataupun kepada lebih langsung kepada pemerintah Kota Parepare. Salawat dan salam atas junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dan memberikan kita keimanan dan ketakwaan yang lebih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Ustaz, Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin pertama kali kami sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya sekiranya Bapak Penjabat Wali Kota Parepare, Bapak Dr. Andes Akbar Ali APMSI berkeinginan hadir bersama kita semuanya, tetapi beliau masih melaksanakan tugas yang mungkin tidak bisa juga beliau hindari, jadi mengamanahkan kepada saya selaku asisten bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat Kota Parepare. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi Pak Ustaz sudah menyinggung terkait persiapan demokrasi yang akan kita laksanakan di Kota Parepare. Kami dari pemerintah kota ada beberapa hal yang ingin menginformasikan kepada kita semuanya. Yang pertama, Komisi Pemilihan Umum telah melaksanakan salah satu tahapan yang sangat memang harus dilaksanakan, yaitu istilah coklit pemilu, yaitu pencocokan dan penelitian data pemilu. Beberapa kecamatan sudah melakukan pleno dan insya Allah mungkin KPU sudah melaksanakan juga pleno terkait hasil dari pencocokan dan penelitian data pemilu. Dengan harapan Bapak Ibu, kami dari pemerintah Kota Parepare walaupun kegiatan ini sudah dilaksanakan oleh penyelenggara, kami berharap Bapak Ibu selaku warga Kota Parepare dan menjadi wajib pilih yang cerdas dalam hal pelaksanaan kegiatan pilkada nantinya, berharap Bapak Ibu untuk lebih aktif, lebih berpartisipasi apabila mungkin Bapak Ibu ada rumahnya yang belum pernah didatangi oleh petugas, ataupun mungkin ada petugas yang tidak ketahui bahwa ada dalam satu rumah memang sudah wajib pilih. Kami berharap dari pemerintah Kota Parepare, Bapak Ibu bisa lebih aktif lagi melaporkan diri di kantor kelurahan ataupun di panitia penyelenggara pemilihan suara di tingkat kelurahan. Bapak Ibu yang kami hormati, yang kedua, kami dari pemerintah Kota Parepare tetap mengajak kepada Bapak Ibu sekalian terkait dengan tahapan pilkada ini, sama dengan Pak Ustaz menyampaikan tadi, mari kita tetap menjaga silaturahmi antara sesama warga dalam hal mungkin memiliki perbedaan pilihan nantinya. Karena kita ketahui bahwa Kota Parepare ini alhamdulillah sudah berapa kali melaksanakan kegiatan demokrasi aman-aman dan tentram. Inilah yang kami harapkan dari pemerintah Kota Parepare. Yang selanjutnya Bapak Ibu, sebagai bahan informasi juga, pilkada akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024. Silahkan Bapak Ibu mempersiapkan diri, kita datangi nanti TPS, karena ini sangat membantu pembangunan dan membantu perencanaan program pemerintah daerah nantinya, karena akan sebagai penilaian khusus beberapa daerah yang memiliki partisipasi masyarakat dalam mengajak seluruh masyarakatnya untuk ke TPS. Bapak Ibu yang kami hormati, yang terakhir yang mungkin bisa kami sampaikan dalam rangka memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79,
kami dari pemerintah Kota Parepare maupun dari Bapak penjabat Wali Kota Parepare sering menyampaikan bahwa mari kita meriahkan kemerdekaan ini, minimal kita memasang bendera merah putih di rumah-rumah kita. Karena ini menandakan sebagai rasa cinta kita kepada negara kita, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di sini juga hadir salah satu kabid dari Kesbangpol. Kalau Bapak Ibu yang tidak memiliki dan ataupun tidak bisa membeli bendera, insya Allah dari Badan Kesatuan Kesbangpol akan membagikan secara gratis. Silakan Bapak Ibu yang mungkin tidak memiliki ataupun tidak bisa membeli bendera merah putih, tidak bisa memiliki, silakan hubungi Badan Kesatuan Kesbangpol. Insya Allah akan disiapkan bendera gratis. Karena itu adalah salah satu program yang harus kami laksanakan di Kota Parepare ini. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin ini sebagai sambutan dari kami. Sekali lagi kami berharap bahwa kegiatan ini dapat memberikan saran masukan buat pemerintah Kota Parepare, dan insya Allah pemerintah Kota Parepare memiliki Jumlah pemilih 112.000. ya, informasi Pak Ustaz tadi saya tidak sempat dengar baik-baik tadi. Jadi silakan Bapak Ibu, kami juga pemerintah kota sekali lagi mengucapkan terima kasih khususnya para pengurus Masjid Raya Kota Parepare melakukan kegiatan ini, dan mudah-mudahan program ini dapat menjadi salah satu visi misi dari calon pasangan wali kota dan wakil wali kota. Karena ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam hal memberikan informasi, saran dan masukan bagi pemerintah Kota Parepare. Sekian dan mohon maaf apabila ada hal kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pengantar dari Bapak Asisten 1 mewakili pemerintah Kota Parepare. Bapak Ibu hadirin yang sama berbahagia, kami ucapkan kepada Bapak Rahmat Samsualam, Wakil Ketua DPRD Kota Parepare, sempat hadir di tengah-tengah kita pada malam hari ini. Terima kasih Pak Ketua untuk kehadirannya. Semoga mendapat motivasi bagi kita semua, khususnya kepada jamaah Masjid Raya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, silakan siapa ada bertanya tentang agama apa saja ya yang bisa kita tanyakan. Nanti ada Pak Dr. Hayadi bisa menjawab. Terus untuk pemerintah apa-apa saja yang bisa ditanyakan. Seperti tadi sedikit ada gambaran bahwa bila mana dalam satu rumah kesulitan dapat bendera merah putih, silakan berhubungan dengan Kesbangpol. Di sana sudah tersedia, disiapkan gratis ya, seperti itu. Ya, kita masuk sesi tanya jawab. Silakan yang pertama ada. Ya. Ya. Sebelumnya Pak disebut nama dan ya, sebut nama ya. Alamatnya di mana, Parepare kah? Biasa juga ada pendatang juga ya. Ya, terima kasih Pak, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pembawa acara Pak Asis. Terima kasih juga Pak Ustaz dan Pak Asisten. Jadi ini sehubungan dengan acara ini sudah lama sekali saya tunggu-tunggu. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena saya ingin sekali bertatap muka dengan pemerintah kota atau yang mewakili, ya kan? Karena kami tinggal di Capak Galung ini, Pak, mau sedikit komplain, ya kan? Itu trotoar, Pak. Apakah sudah dipikirkan matang-matang sampai dibangun secantik itu tanpa memikirkan dampak yang dihasilkan? Karena selama ini sudah berapa puluh tahun saya tinggal di situ, belum pernah banjir sebelum dibangun trotoar itu. Dan saya bertetangga dengan mantan wali kota itu, ya kan? Jadi bukan saya memprotes, akan tetapi apakah sudah dipikirkan masak-masak, matang-matang akan hal itu?
Karena saya termasuk dirugikan kalau datang banjir. Andai kata trotoar itu bisa knockdown atau bongkar pasang, bisa dikerok di bawahnya, tidak masalah. Ini tidak ada sama sekali jalur manusia masuk. Coba dipersingkat saja pertanyaannya. Jadi saya ingin, apa keinginannya Bapak ini? ya, saya mau dicari solusi bagaimana cara supaya rumah saya tidak banjir. Itu yang pertama. Yang kedua untuk Pak Ustadz, ya kan? Ini kan tahun politik Pak. Jadi Al-Quran mengatakan inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Ya kan? Jadi kalau orang sudah sholat, insya Allah sudah jauh dari perbuatan mungkar. Nah, bagaimana dengan manusia yang sholat tapi sering membuli orang? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan dari Bapak dari Capagalung. Yang pertama, solusinya bagaimana supaya tidak lagi banjir di daerahnya ya Pak ya. Yang kedua, masalah itu tadi agama. Silakan Pak dijawab. Stand dulu. Iya, terima kasih Pak. Keluhan itu memang dari awal sudah ada Pak, terus terang. Cuma dalam hal tata penataan kota Parepare, semuanya memiliki hak-hak tersendiri, terkhusus juga bagi pejalan kaki. Itu salah satu contoh Pak. Cuma terkait dengan sebelum ada trotoar, itu aman-aman saja tadi menurut Bapak. Tetapi pada saat ada trotoar, ya langsung agak banjir. Jadi ini salah Pak, saya sudah catat dan coba kami akan mentelusuri terkait dengan di wilayah Capagalung. Tapi kami berharap Pak Ibu, kita sama-sama saling menjaga juga kebersihan. Jangan sampai karena meluapnya air bukan karena tidak terbaginya saluran air, tetapi mungkin ada sampah-sampah yang menumpuk. Insya Allah juga dalam hal perencanaan pembuatan trotoar juga yang ada di atas saluran, itu kami memang sudah wajibkan harus ada pelang minimal besi yang bisa untuk dimasuk ke dalam saluran untuk kami angkut supaya bersih. Jadi insya Allah coba kami akan mengkomunikasikan dengan dinas teknis Pak terkait dengan masukan dan apa yang dirasakan oleh Bapak dari Kelurahan Capagalung. Mungkin itu saja. Terima kasih. Ya, saya kira itu tadi solusinya Pak. Insya Allah Pak Asisten Satsu sudah mencatat keluhan-keluhan warga. Insya Allah akan terrealisasi nanti. Terima kasih Pak. Selanjutnya Pak Ustaz jawab. Baik, makna kalimat dalam Al-Quran inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya sholat, makna di sini oleh ulama tafsir baik dari tafsir Al-Maraghi, Ibnu Katsir, bahkan Quraisyab sendiri itu menjelaskan bahwa yang dimaksud di sini fahsya'i wal munkar dengan sholat itu adalah sholat yang benar. Ketika sholatnya benar dan ketika sholatnya baik, maka itulah sholat yang mampu mencegah perbuatan keji dan munkar. Tapi ketika sholatnya hanya sekedar gugur kewajiban, maka tidak pernah gugur membuli, tidak pernah gugur menghujat, dan tidak pernah gugur untuk menyakiti hati orang lain. Jadi berapa banyak orang kita lihat sholat, tetapi sholatnya betul sudah selesai keluar dari masjid, tapi kenapa maksiat, perbuatan yang dilarang oleh agama tetap berjalan seiring dengan meskipun dia sholat. Tetapi ketika dia sholatnya benar, baik, dan itu sesuai dengan kaidah dalam Al-Quran, maka itulah sholat yang mampu mencegah perbuatan keji dan munkar. Itu makna dalam ulama tafsir. Tetapi sholat yang sesungguhnya yang kita lakukan, beda mendirikan dengan beda melaksanakan sholat. Ketika dia melaksanakan sholat itu gugur kewajiban, tapi ketika dia mendirikan sholat, maka ajaran sholat itulah yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana ketika dia takbir, melepaskan kalimat Allahu Akbar, tidak ada yang lebih besar daripada kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ketika dia ruku, itu makna bagaimana menghargai orang. Bagaimana ketika dia sujud, bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya kepada Allah. Dan bagaimana ketika dia salam ke kanan dan salam ke kiri, lihat tetangga sebelah kanan fakir miskin, lihat sebelah kiri ada yatim piatu. Itulah makna adaran sholat yang harus kita terjemahkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau ini sudah bagus, maka
bagaimanapun juga, meskipun dia dibuli, dianiaya, dihina, maka dia jadikan hinaan dan bulian itu sebagai cambuk bagi dia untuk lebih berkembang lagi. Maka dia tidak pernah membalas, tapi dia hanya mengatakan, saya diuji oleh Allah, saya hanya dididik oleh Allah untuk bersabar. Orang yang membuli saya adalah itulah yang Allah kirim orang itu untuk menguji kesabaran saya. Demikian. Demikian tadi penjelasannya Pak. Ya, ada lagi? Masih ada Pak Sis. Ada siapa? Saya sampaikan ke audiens bahwa pertanyaannya adalah boleh terkait dengan layanan-layanan pemerintah karena ada orang pemerintahan dan iman dan Islam. Aktivitas ibadah kita boleh dipertanyakan. Saya kasih dulu Bapak Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melalui kesempatan ini Pak, saya ingin mengomentari sedikit masalah iman. Menurut saya, untuk menjadi orang beriman itu tidak susah Pak, gampang banget. Cukup kita sebut 6 rukun iman. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasulnya, beriman kepada hari kemudian hari kiamat, dan beriman kepada beriman kepada perbuatan ya. Nah, kalau sudah begini pengakuan Pak merasuk ke dalam lubuk hati kita, maka kita termasuk orang yang beriman. Tapi ada orang beriman tidak gampang Pak. Seperti firman Allah dalam surah Al-Mu'minun ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang yang beriman. Nah, siapa orang beriman itu beruntung? Ini tidak gampang Pak, tidak gampang. Susah banget Pak menjadi orang mukmin beruntung, tidak gampang. Tapi kalaupun kita mau menjadi orang mukmin beruntung, maka kita harus menjaga 4 perkara. Pertama, allazina hum fi shalatim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Yang kedua, walladzina hum anil lagwi muridun, yaitu orang-orang yang menjauhi perbuatan kotor, menjauhi perbuatan kotor. Yang ketiga, walladzina hum lizakati fa'ilun, yaitu orang-orang yang rajin membayar zakatnya. Yang keempat, walladzina hum lifurujihim hafidun, yaitu orang-orang yang menjaga kemaluannya. Menjaga kemaluannya Pak ya. Nah, menurut saya 4 perkara ini tidak semua orang beriman mampu menjaga 4 perkara ini. Terutama itu tadi Pak, lifurujim hafidun, ini yang betul-betul jaga. Jangan sampai nyalonong. Pertanyaannya Pak Haji, pertanyaannya apa yang mau ditanyakan Pak Haji? Sampai nyalonong kemana-mana. Apa yang mau ditanyakan Pak Haji? Luar biasa pertanyaan dari Bapak ini, dan Pak Ustaz nanti yang punya tanggung jawab menjawabnya. Masih ada satu perempuan. Coba ke pemerintah lagi, pemerintah kasih berimbang ya, ke pemerintah juga ya. Ya silakan ya Bu Haji, ya silakan. Atas diperkenankannya, asal dianukan saya diberikan diperkenankan untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan assalamualaikum kepada Bapak Haji Rahman Saleh, assalamualaikum kepada Haji
Rahmat Samsuala. Rahmat, ya, Semoga Pak Allah Rahmat Samsuala. mengaminkan dia jadi wakil. Pertanyaan saya yang pertama, Pak, masalah pemerintah. Ini masalah saya kayaknya terlalu dihina di rumah sakit. Karena sudah berapa kali kami bertanya melalui Pak Kamaluddin, tidak ada bukti perubahannya. Yang pertama itu, saya datang pagi-pagi buta, Pak, sebelum jam 6 saya sudah ada di rumah sakit tipe B, mengambil antrian. Ini waktu hari Rabu saya mendapat antrian nomor 5. Tetapi ternyata ada beberapa orang, saya tidak tahu pejabat atau mantan pejabat atau bagaimana, letakkan antriannya di meja belakangnya pemanggil nomor. Di belakang meja itu ditindis oleh medali-medali. Itu sudah termasuk KKN kalau bagi saya. Ya, pertanyaannya Bu ya, pertanyaannya. Apa dan mengapa? Karena melebihi dari 10, Pak, itu yang didahulukan. Padahal kita yang nomor 1, nomor 2 tidak diperhatikan. Yang kedua, saya ingin bertanya ke Pak Ustaz, apakah sujud sawi itu pada hari malam Jumat boleh tidak atau harus dikerjakan? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Asisten 1 tadi ada. Pak Asisten, kaitan layanan di rumah sakit dikeluhkan oleh Ibu ini, itu tadi. Silakan. Ya, terima kasih Bu atas curhatannya ini Bu, bahwa memang terkait dengan layanan pendaftaran yang berada di rumah sakit tipe B. Insya Allah Bu, saya sudah catat terkait dengan apa yang jadi keluhannya Ibu. Karena memang ada beberapa juga keluhan. Waktu sebelum rumah sakit kita ini sampai sebelumnya ini terkait dengan layanannya memang sangat masih banyak kekurangan pada saat itu. Tapi insya Allah Bu, pemerintah Kota Parepare tetap memberikan yang terbaik terkait dengan layanan kesehatan. Terkait dengan apa yang keluhannya Ibu, nah itu tadi cocok betul yang dibilang Ibu. Kayak kakak ini juga. Tapi insya Allah kami akan memberikan teguran kepada rumah sakit bahwa jangan lakukan hal-hal yang dapat merugikan masyarakat. Karena saya biasa juga ke rumah sakit di Makassar, merasakan juga begitu. Sangat jengkel kita rasakan, kita yang pertama datang, tetapi ya yang mungkin ada tenaga pelayanan di situ lebih dikenal, sini Pak, lebih maju kira di bawah. Jadi ini salah Bu, saya sudah mencatat dan saya akan laporkan kepada pimpinan terkait layanan tersebut. Terima kasih Bu. Baik, terkait dengan iman, sederhana saja kita memahami makna iman itu. Kan ada dua suku kata yang saling berhubungan sebenarnya, Islam, iman. Islam itu yang mana? Islam itu al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih, adalah dia yang tinggi dan yang tinggi. Kemudian iman itu yang mana? Islam itu syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Cukup pengakuan dia sudah Islam. Tapi mana itu iman? Adalah di samping dia sudah mengaku dan dia juga mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yakni ibadah salatnya. Ketika dia salat, maka dia termasuk kategori orang yang beriman. Tapi ketika dia mengaku Islam tapi tidak salat, berarti dia adalah Islam tapi tidak beriman. Orang Islam belum tentu beriman kepada Allah, tapi orang beriman sudah tentu Islam. Makanya banyak ayat yang kita temui dengan hanya mengatakan ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa Allah hanya memanggil dengan kalimat kata al-amanu untuk berpuasa, bukan orang Islam, tetapi lebih spesifik adalah imannya yang dipanggil. Yang kedua, tingkatan manusia itu, satu manusia, yang kedua Islam, yang ketiga iman, yang ketiga takwa, yang ketiga muhsin, yang ketiga mukhlis, ada yang muhsin. Yang paling tinggi adalah tingkatan adalah yang mukhlis, orang-orang yang ikhlas.
Ada orang bertakwa, sanggup menjalankan perintah Allah dan sanggup menjauhi larangan Allah. Tapi yang paling tinggi adalah orang yang ikhlas bahwa segala sesuatu perbuatannya itu adalah bukan untuk orang lain, tapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman itu sudah ada Bapak Ibu sebelum kita dilahirkan ke muka bumi. Makanya dalam kitab Riyadhus Shalihin itu dijelaskan lebih spesifik dalam hadis Nabi, tidak mencuri seorang pencuri kalau dia masih beriman, dan tidak akan berzina seorang pezinah jika dia masih beriman. Apa yang mampu mencegah perbuatan itu adalah iman saja. Jadi manusia itu punya potensi imannya bagus dan punya potensi imannya bisa keluar. Ketika dia berbuat jahat, itulah pada saat dia tidak beriman kepada Allah, dan ketika dia lagi keadaan tak taat, maka alhamdulillah, maka dia sanggup menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Terima kasih. Mungkin ada ya satu percandaan sebelum kita tutup ya. Silakan Pak Haji Rahman Saleh. Pak Haji Rahman Saleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak narasumber, Pak Ustadz, Pak Asisten, Pak Wakil Ketua DPRD yang saya hormati, sekedar usulan saja untuk pekan depan. Karena ini saya jujur saja, setiap pekan itu saya rindu ada selalu hadir di sini. Jadi ini sudah menjadi magnet tersendiri kegiatan kita ini. Mudah-mudahan bisa berkelanjutan terus insya Allah. Usulan saya ke depan, pekan depan itu mungkin ada pemerintah menyapa edisi kemerdekaan. Ya, karena itu kan besoknya itu tanggal 17 kan. Jadi kita berharap Pak PJ Wali Kota bisa hadir. Jadi mungkin mensyukuri nikmat kemerdekaan. Jadi ada tema khusus. Kenapa? Karena ini perlu ya agar dialog kita ini tetap sesuai dengan momen yang ada. Jadi mungkin kalau bisa harapan kita Pak PJ ada semua aparat ya, mulai camat lurah, biar lebih ramai ini khusus untuk dialog spesial kemerdekaan, terutama dalam hal mensyukuri nikmat kemerdekaan. Kemudian terakhir, memang perlu menyambut pilkada ini semua pihak menanamkan bahwa kita ini adalah satu. Jangan karena pilihan yang berbeda kita saling menyerang satu sama lain. Karena ini sudah nampak di medsos ya, antara ini dan itu. Nah, ini saya kira tidak kondusif. Ya, ada pengalaman saya ketika 2008 ya, sempat maju juga. Itu pendukung-pendukung kita itu setelah pemilu masih berpecah ya. Sementara calon-calon sudah berangkulan. Jadi ini mungkin bagi masyarakat kita, mohon ini Pak Ustadz, pemerintah untuk selalu menanamkan agar perpecahan ini dihindari, jangan hanya gara-gara pilkada. Ya, saya kira itu karena macawe wetue ya. Dan saya minta ini, mohon maaf ada Ustadz Sodik di sini, kalau bisa itu stiker macawe wetue itu dipatenkan untuk Ustadz Sodik. Jangan ada foto-foto yang lain. Ya, karena saya lihat bahwa beliau lah yang dari dulu menyatakan macawe wetue. Jadi jangan lagi ada pakai foto yang lain, tidak boleh kecuali Ustaz Sodik. Dia itu sudah paten. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Asis, sebelum dilanjutkan, ini tantangan dan masukan buat panitia Pak Rahman DJ. Tanggal 16 Agustus nanti memang sangat tepat kalau kita hadirkan Pak PJ Wali Kota. Kita berharap sekali ini bisa kita hadirkan seperti usulan Pak Rahman Saleh. Pak Asis, silakan. Silakan Pak. Waktunya sudah cukup. Dijawab dulu. Ya, terima kasih Pak Ustaz. Insyaallah Pak Ustaz, kami akan laporkan kepada pimpinan harapan-harapan kita semuanya untuk insyaallah tanggal 16 nanti. Mudah-mudahan beliau ada waktu, karena memang beliau ini mungkin
di hari Minggu akan ke IKN karena ada pertemuan dengan Bapak Presiden Jokowi. Seluruh kepala daerah akan diberikan pengarahan kepada dari Bapak Presiden. Insya Allah kami akan laporkan terkait dengan harapan-harapan di tanggal 16 nanti. Mudah-mudahan beliau bisa berkesempatan dan seluruh para pejabat bisa mendampingi beliau. Karena dengan tema menyambut kemerdekaan Republik Indonesia ke-79. Terima kasih Pak Ustaz. Iya, masih ada satu pertanyaan, posisi bisa kan? Iya. Singkat saja Bu ya, singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau ingin bertanya Pak, itu masalah sholat tobat. Pertamanya rakaat pertama bacaannya apa, terus rakaat kedua bacaannya apa, itu aja. Mengenai sholat tobat, rakaat pertama bacaannya apa, rakaat kedua bacaannya apa, itu. Oh iya. Kalau dalam ibadah sholat sunnah itu, dalam semua sholat yang wajibnya cuma Al-Fatihah. Kalau kita hanya sholat sunnah biasa, kalau yang kita hafal Al-Fatihah, Al-Fatihah. Tapi kalau kita hafal dengan surah-surah yang lain, maka lebih baik ditambah dengan bacaan surah yang lain, karena itu hukumnya sunnah. Tapi memang ada beberapa sholat dalam beberapa hadis itu, termasuk sholat duha misalnya, itu pada awal jam 9 ke atas itu memang dianjurkan membaca wasyamsi wa duhaha. Tapi kalau sholat tobat ada juga yang menganjurkan untuk surat tobat yang dibaca. Tapi kalau saya umum saja, surah apa yang kita hafal baca. Cuma yang jadi ketentuan adalah dibaca itu dalam sujud terakhir doa Nabi Adam alaihissalam. Rabbana zalamna ampusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Salat tobat itu bisa dilakukan sesudah salat maghrib. Ambil maghrib 2 rakaat, itu salat tobat. Disitulah tempatnya Nabi Adam diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia sujud dan memakan buah huldi di waktu asar, sehingga disitulah Nabi Adam bertobat. Itulah alasannya kenapa tidak ada sholat sunnah sesudah sholat asar. Kemudian di maghribnya dilaksanakan salat tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendapat ulama kembali bahwa kalau dilaksanakan antara maghrib dengan isya, maka itu bisa diambil 2 rakaat saja. Tapi kalau bisa diambil sesudah salat isya, maka bisa ditambah menjadi 4 rakaat. 2 kali salam rakaataini. Sebagaimana hadis disampaikan oleh Aisyah ketika ditanya bagaimana sholat sunnahnya Nabi, rakaataini 2 rakaat. Itu aja. Demikian. Saya kira sudah cukup Bu ya. Ya. Sudah barangkali Pak. Saya sampaikan belum Pak, masih ada 5 menit. Saya barangkali siapa tahu ada kaitan pertanyaan dengan kedewanan. Ada Pak Rahmat Samsualam yang bisa menyampaikan informasi. Masih ada Pak Asis, boleh? Lanjut. Kasih singkat saja Pak ya. Mau poncolan demi sisi. Ya, ponco aja deh ya. Ini khusus pemerintah ya. Tolong dicatat deh. Siapa tahu malu pematu. Ini di Jalan Sultan Sanusi, ini depan Kuli. Ya, di sini saja. Di situ sangat jelek jalanan. Lupa mata ya. Mungkin secepatnya kalau bisa minggu ini bisa selesai. Ke Bapak Cawe. Catat dulu itu. Sampai kampung juga ada Pak Wakil Ketua DPR ini bisa itu lupa mati itu kampungnya harus Pekanjaki tengah Poncolan dan itu sih sepanjang. Insyaallah. Terima kasih Pak Rahmat Pak Asisten di hotmic ya. Pak Asisten memang kemarin bersama dengan Ketua Masjid Raya, Ketua Pengurus Masjid Raya dan Pak Rahman DJ turun di situ dan melihat itu. Tolong betul diperhatikan karena memang sangat ini terganggu kita Pak. Saya kira insya Allah sudah dicatat itu Pak Ahmad Dalek. Mungkin sebelum kita itu ada dari Pak Rahmat Samsualam Wakil Ketua DPR, ada mungkin arahan-arahannya terkait dengan acara-acara kita ini yang mana pemerintah menyapa bersama dengan
Masjid Raya Parabar. Mungkin ada arahnya. Saya persilakan Bapak Rahmat Samsul Alam, Wakil Ketua DPRD yang sempat hadir bersama kita malam hari. Silakan Pak Ketua, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Secara pribadi saya menyambut baik, bahkan terus mensupport agar kegiatan semacam ini selalu ditingkatkan. Tentu dengan berbagai macam mungkin ada metode-metode yang supaya juga tidak jenuh. Ya, jadi ini sedikit butuh variasi supaya kelihatannya tidak jenuh. Mungkin juga bisa seperti yang disampaikan Pak Haji Ahmad Saleh, ada momentum-momentum kita masuk pada momentum-momentum itu. Contohnya tadi 17 Agustus. Nah, untuk minggu depan mungkin 17 Agustus. Kemudian untuk berikutnya mungkin tergantung situasi kondisi kota kita, mungkin ada masalah-masalah yang terjadi saat ini, bisa juga dengan tema itu. Dan itu yang kita mau undang kalau perlu SKPD teknisnya. Ya, kalau Pak Dede ini mau maaf bukan tidak meragukan, cuma saya bagusnya kalau teknisnya, contohnya kalau terjadi masalah PDAM, ada keluhan-keluhan warga, langsung direktur PDAM-nya kita undang supaya jawabannya lebih pas, lebih konkret, ya begitu. Jadi ke depan mungkin ada usulan. Kalau Pak Dede ini kan gambaran umumnya saja, tetapi teknisnya mungkin tidak bisa dijawab. Contohnya tadi banyak yang bicara tentang jalanan. Alangkah bagusnya kalau Kadis PU-nya ada di sini. Ya kan? Kalau Kadis PU-nya kan bisa ada catat, ada bisa mungkin usulkan untuk langsung dianggarkan. Karena kalau perlu bisa dikerjakan langsung kalau memang anggarannya tersedia. Jadi ini mungkin tambahan-tambahan, mudah-mudahan kegiatan ini terus bisa jalan dengan baik. Begitu, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih arahan-arahannya dari Bapak Rahmat Samsul Alam. Ya, silakan Pak, mungkin bisa dijawab. Sudah cukup ya. Tapi Pak Asis, sebelum mungkin berlanjut, kita juga berharap Pak Rahmat Samsul Alam sekaligus kita kolaborasikan ini, DPRD juga menjawab. Kita undang juga anggota DPRD-nya Pak. Di samping orang pemerintah kita hadirkan, kita undang juga anggota DPRD-nya. Apakah itu pimpinan atau apa? Bisa dipikirkan seperti itu. Iya, insya Allah ke depan kita bisa bikin. Boleh. Nanti panitia masjid ini berkomunikasi dengan pihak DPRD, anggota DPRD. Saya kira barangkali sudah cukup ya, karena sudah dekat ini. Kita masih ada? Sudah tidak ada kan? Masih ada. Masih ada 5 menit ini Pak. Masih ada 5 menit, jadi tolong ya. Silakan. Pertanyaan terakhir. Singkat saja Pak kepada Bapak Bengkot Parepare. Saya duduk, maaf. Pertanyaannya sama dengan pertanyaan dari Bapak yang pertama tadi, yaitu soal banjir disebabkan oleh mampetnya air di trotoar. Rumah saya tidak jauh dari Bapak yang pertama tadi. Dia di Capagalung, saya di Sumpang. Persisnya di Jalan Khalik Pak, ada jalan yang menuju ke Brimob. Itu air tumpahan dari bukit. Kan di sana bukit dekat Pak dengan rumah. Itu tidak mampu lagi ditampung oleh selokan yang ada, sehingga sampah pasir itu terkumpul di pinggir jalan Bau Masepe. Dan itu mengakibatkan air meluap sampai mulai dari Amsir sampai ke dekat kelurahan Sumpang Minangai sebelum Taman Makam Pahlawan. Dan itu lama Pak, walaupun hujan sudah selesai tetap masih banjir, dan itu adalah jalan protokoler. Saya juga heran kenapa ini kan protokoler tapi tidak ada solusi. Kalau menurut kami dengan beberapa petugas waktu itu, yaitu harus dipecah jalannya itu air, karena kalau ini dibersihkan akan muncul lagi sampah dan akan menimbulkan lagi banjir. Seperti itu berulang-ulang, jadi tidak ada solusi. Tapi kalau dipecah airnya sebelum turun ke jalan raya, itu ada kemungkinan untuk mengurangi, bukan tidak sama sekali tapi mengurangi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Asisten 1 untuk menjawab.
Iya Pak, saya pernah bertugas juga di Kecamatan Bociki Barat. Saya tahu di situ Pak. Sebelum ada penghubung dari jalan antara Simpang 3 itu Pak. Di situ memang sangat luar biasa, cepat rusak jalanan di situ, Simpang 3. Tetapi saat ini sudah ada saluran yang menyambung antara saluran sebelah sama sebelah. Saya pernah juga di situ bersama Komisi 2 DPRD mengunjungi langsung di depan Kelurahan Sumpang, karena memang betul Pak, harus banyak cabang-cabang air yang bisa mengaliri air. Karena kalau hanya satu atau dua, pasti air akan meluap juga ke jalanan. Kalau tidak ada cabang-cabang airnya Pak. Misalnya saya sudah catat Pak, akan kami komunikasikan dengan Dinas Teknis. Pak Asis, saya ada pertanyaan. Kebetulan saya terima pertanyaan dari Pak Kamaludin Kadir. Ini untuk pemerintah, jangan cuma dicatat Pak. Didatangi, disampaikan dan diperbaiki layanan di rumah sakit dan di tempat layanan yang lainnya. Jadi kaitan dengan pelayanan Pak, jangan dicatat saja, didatangi dan tidak lanjut ya, ditindaklanjuti. Oke, saya kira seperti itu Pak. Insyaallah ya Pak, pemerintah kan tidak lanjut itu Pak. Terima kasih. Sebelum kita Bapak Ibu hadirin serta insan mesra di manapun Anda berada, sebelum kita tutup acara pada malam hari ini, kita berdoa dulu. Silakan Pak Ustaz. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alayka tawakkaltu wa anta rabbul ardil azim ma syaa Allah kana wa ma lam yasha lam yakun. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إنا أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله عليه والحمد لله رب العالمين آمين آمين يا رب العالمين. Bapak Ibu hadirin yang sama berbahagia, setelah selesainya acara doa ini maka seluruh rangkaian acara pada malam hari ini telah selesai. Insyaallah, insan mesra dan Bapak Ibu sekalian, Jumat depan insyaallah kita akan ketemu. Terkaitan dengan 17 ya, insyaallah kita harapkan kalau bisa Bapak PJ bisa hadir dan mewakili DPR juga kalau ada bisa hadir. Salah satu unsur pimpinan barangkali ya bisa menghadiri tempat ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.